Tapi yang paling utama selain daripada untuk menghibur Rasulullah yang lagi sedih, memang linuriyahu min ayatinya. Ya, itu dijelaskan di dalam Al-Quran supaya Rasulullah tuh melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya Allah singkapkan semua kekuasaan-kekuasaan sehingga keyakinan itu benar-benar ada di diri Rasulullah. Hatinya udah benar-benar bersih, yakin seyakin-yakinnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga Allah masih memberikan kita umur yang panjang untuk terus melakukan amal ibadah. Tak lupa juga salawat dan salam selalu senantiasa kita curahkan kepada putra Abdullah buah hati Aminah kekasih Allah, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at tabi'in serta orang-orang yang senantiasa sekoh mengikuti sunnahnya. Amin. Baik, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini kita ingin mengadakan podcast seputar Isra dan Mi'raj. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Fajar Raihan Harahap. Saya semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan ini alhamdulillah kita berhasil mengundang Bapak dosen kita. Baik Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Seputar Isra Mi'raj ini Pak, yang Bapak tahu itu bagaimana sih Pak kronologi peristiwa Isra Mi'raj itu Pak? Baik, terima kasih banyak. Saya pertama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Universitas Cendekia Abdi Tama yang alhamdulillah hari ini tanggal 26 Rajab 1444 Hijriah. Iya, kita bisa sama-sama ngobrol lah, sharing sedikit tentang masalah Isra dan Mi'raj. Ya, Isra dan Mi'raj. Jadi kalau kita ngomongin Isra dan Mi'raj, Isra dan Mi'raj itu kalau diceritakan itu nggak akan selesai ya sehari semalam atau 2 hari 2 malam. Kalau diceritakan itu nggak bakal selesai. Iya Pak, bener, nggak bakal selesai. Jadi kalau secara rinci diceritakan itu agak membutuhkan waktu yang panjang gitu. Tapi dulu saya pernah ikut ada salah satu peringatan hari Isra dan Mi'raj itu di Sumbar, di Minang. Itu ada sebuah surau, itu mereka ngadain peringatan Isra dan Mi'raj benar-benar membacakan kisah Isra Mi'raj secara rinci. Masya Allah. Dari awal sampai akhir Rasulullah kembali itu. Dan itu ya waktu itu kalau nggak salah jedanya cuma sholat makan. Itu waktu itu kita hampir 2 hari 2 malam. Luar biasa Pak ya. Luar biasa. Jadi kalau cerita tentang Isra dan Mi'raj, jadi kalau ceritakan secara rinci mungkin tidak akan mungkin karena kita tadi katanya waktunya cuma setengah jam. Tapi saya coba ringkas. Isra dan Mi'raj itu sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini yang mengatakan Allah di dalam Al-Quran. Makanya orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dia ingkar kepada Al-Quran. Benar Pak. Orang yang ingkar kepada Al-Quran, maka dia otomatis kafir. Benar. Tidak iman dengan Al-Quran, tidak percaya dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu satu ayat saja tidak kita percayai, maka kita bisa dianggap kafir. Makanya mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah kewajiban. Nah,
Dan memang peristiwa Isra Mi'raj ini kalau dipikir-pikir nggak masuk akal. Benar sih Pak, Ya. di luar nalar kita Pak ya. Ya memang di luar nalar. Bagaimana mungkin baginda Rasulullah ya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya itu 1.500 km dari Mekah ke Palestina. Benar. Lalu naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi, terus dari Masjidil Aqsa balik lagi ke Masjidil Haram. Kalau orang yang tidak pakai iman nggak bisa percaya. Nah, tapi kita harus mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kalau bicara tentang kronologi, Isra Mi'raj itu hampir disepakati oleh para ulama itu terjadi pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. 3 tahun sebelum hijrah. Kira-kira waktu itu usia Rasulullah itu 51 tahun. Nah, jadi kejadiannya itu, ini yang diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan waktu itu, kalau kita mulai ya, saya ceritakan, nggak apa-apa agak panjang ya kalau masalah peristiwa ini ya. Iya benar Pak. Jadi awal mulanya itu malam itu, memang Rasulullah itu merupakan tahun-tahun yang cukup sedih bagi beliau. Dimulai dari peristiwa di Syi'ib, Rasulullah itu istilahnya diboikot oleh orang Quraisy 3 tahun. Itu perjuangan yang luar biasa sampai Rasulullah dikatakan makan dedaunan dan lain sebagainya. Keluar dari Syi'ib, tidak lama setelahnya pamannya meninggal dunia. Orang yang membela beliau mati-matian selama ini itu meninggal dunia. 2 bulan setelah mamanya meninggal, itu istrinya meninggal. Cobaan yang luar biasa. Dan baginda Rasulullah itu manusia, memang manusia, walaupun al-basar lualaikas kal-basar, manusia bukan seperti manusia biasa, tapi rasa kesedihan itu ada di dalam hati. Oh, berarti awal mulanya itu Pak kesedihan Pak ya? Iya. Jadi Rasulullah ini ingin takriman, ingin memuliakan Rasul, kemudian ingin menghibur baginda Rasulullah SAW, maka beliau ingin berjumpa dengan baginda Nabi. Maka beliau perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril malam ini kamu nggak usah bertasbih. Panggil Israel, kamu malam ini nggak perlu cabut nyawa orang. Jibril, tugasmu malam ini adalah ambil burak ke surga, bawa Muhammad kepada saya. Luar biasa. Jadi itu awal mula cerita. Nah, peristiwa burak itu juga luar biasa. Jibril datang ke surga, dilihat di surga itu ada dikatakan 40 juta burak. Burak itu binatang surga memang. Dia lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada bigal. Oh, tahu bigal? Tahu bigal, tahu. Apa bigal? Sejenis hewan kayak lembu gitu Pak ya, tapi bigal itu peranakan kuda dan keledai. Iya. Nah, jadi lebih kecil dari kuda, tetapi lebih besar daripada keledai. Nah, bigal ini punya burak ini punya sayap. Di antara 40 juta burak itu semuanya pakai mahkota itu. Di antara 40 juta burak itu ada satu yang dia agak kurus badannya. Dia menyendiri. Lalu karena dia sedih, didatangin oleh malaikat Jibril. Kenapa kamu bersedih? Apa kata beliau? Jadi di mahkota burak itu, di kepalanya itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata burak itu? Saya kenal Muhammad itu sekitar 40.000 tahun yang lalu. Sejak kenal nama beliau, rindu ke dalam hati saya itu berasa sangat luar biasa. Maka sejak itu kerinduan yang memuncak itu membuat saya tidak bisa makan, tidak bisa minum. Maka saya pengen bertemu dengan beliau. Maka kemudian apa kata malaikat Jibril? Ya udah kalau gitu kamu akan saya pertemukan dengan beliau. Diambil burak, dibawa ke Mekah. Nah di Mekah ini baru perselisihan ulama. Apakah Rasulullah itu waktu itu sedang tidur di depan Ka'bah atau beliau sedang tidur di rumah Ummu Hani? Ini ada 2 riwayat. Satu riwayat mengatakan bahwa beliau sedang tidur di rumah Ummu Hani. Terus malaikat Jibril masuk dari atas sampai gentengnya bolong.
Ada juga yang mengatakan waktu itu Rasulullah lagi tidur di depan Ka'bah. Jadi mereka tidur bertiga, ada pamannya, kemudian ada sepupunya, anak dari Sayyidina sepupunya kakak dari Sayyidina Ali. Nah, jadi baginda Rasul ada di tengah-tengah di antara itu. Nah, Rasulullah itu dibangunkan oleh malaikat Jibril. Selesai dibangunkan, kemudian dibawa ke suatu tempat yang agak tinggi, dibersihkan dulu dadanya, dibersihkan hatinya. Nah, itu dikerjakan oleh tiga malaikat, Jibril, Mikail. Satu lagi ada malaikat yang membantu. Nah, Mikail ngambil air Zam-Zam. Nah, Jibril yang membersihkan hati Rasulullah. Dikeluarkan di dalam hati Rasulullah itu dikeluarkan yang hitam-hitamnya, tempat was-was setan. Ada di dalam hati kita itu ada suatu tempat yang dia agak bugal kata orang. Maka itu tempat was-wasnya setan. Maka tempat was-was setan itu yang dibuang oleh Jibril. Dibersihkan hati Rasulullah, selesai dibersihkan hati Rasulullah, kemudian dimasukkan ke dalam hati Rasulullah, dibawa bejana oleh Jibril berisi kemuliaan, kebaikan, itu dimasukkan ke dalam hati Rasulullah, ditutup kembali, dicap dengan cap kenabian. Baru setelah itu Rasulullah berangkat dengan burak. Jadi dari Mekah Masjidil Haram Rasulullah diajak. Pertama tempat yang beliau kunjungi itu adalah sebuah lembah yang di sana banyak kurma. Ditanya oleh Rasulullah, ini tempat apa? Tahukah kamu? Oh, ini saya nggak tahu. Apa kata Jibril? Ini adalah Taibah, kota Madinah. Madinah. Nah, Rasulullah disuruh sholat di sana 2 rakaat. Selesai dari sana, ya terus berlanjut ke tempat berikutnya di Tursina. Disampaikan oleh Jibril. Puncak Tursina di Mesir. Jadi kalau teman-teman ke Mesir itu tidak kalau teman-teman nanti dari Mesir mau nyebrang, itu nyebrang terusan Suez sedikit, itu ada Bukit Tursina namanya. Nah, di atas bukit itu ada namanya puncak Tursina, di mana dulu Nabi Musa berkalam-kalam dengan Allah di sana. Wa kallamahu Musa taklima, itu di situ. Jadi kalau nanti ada kesempatan, ada uang jalan-jalan ke Mesir, naik ke puncak Tursina. Amin, paling kencang Allah, amin. Itu gunung batu, ya, yang di atas gunung itu ada satu bukan terowongan, tapi agak ke dalam dikit, yang bisa duduk sholat bisa di situ. Nah, itu di sana dulu Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Jadi tempat kedua yang dikunjungi Rasulullah itu adalah Bukit Tursina. Dari Bukit Tursina Rasulullah mampir ke Baitul Lahmi namanya. Kalau orang Israel nyebutnya Bethlehem. Nah, padahal bahasa Arabnya Baitul Lahmi, rumah tempat penyembelihan hewan sebenarnya. Ya. Nah, di situ dulu lahirnya Nabi Isa. Nah, dari situ peristiwa berikutnya, dari Bethlehem sampai ke Masjidil Aqsa, itu Rasulullah dilihatkan banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada perumpamaan melihat manusia yang besar kepala, kemudian menghancurkan kepalanya sendiri, menghantarkan ke batu dan lain sebagainya. Rasulullah juga melihat ada sebuah kuburan yang sangat harum. Ditanya sama Rasulullah, dijelaskan oleh Jibril, itu kuburannya Masyitah beserta keluarganya yang dulu dibunuh oleh Fir'aun. Terus banyak lagi, belum lagi jin ifrit yang mengejar dan lain sebagainya. Kemudian diajarkan oleh Rasulullah oleh malaikat Jibril kalimat A'udzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu akhirnya padam obor yang ketika ketika jin mengejar itu luar biasa. Jadi kalau peristiwa ini diceritakan luar biasa. Itu panjang Pak ya? Panjang, nggak ada. Nggak cukup Pak ya? Nggak cukup waktu. Sampai di Palestina Rasulullah sholat 2 rakaat, memimpin sholat seluruh nabi. Jadi dihadirkan seluruh arwah para nabi, para malaikat. Rasulullah naik ke Rasulullah yang memimpin sholat 2 rakaat. Luar biasa. Selesai memimpin sholat baru naik ke langit pertama. Jadi luar biasa. Nah, pijakan tempat Rasulullah itu masih ada sampai sekarang. Sahratul Muqaddasah nama batunya. Jadi kalau teman-teman ke Palestina, ada batu Sahra yang kuning. Nah, di situ tuh ada batu pijakan pertama Rasulullah mau naik tangga ke Sidratul Muntaha. Itu di situ tuh. Jadi
mudah-mudahan suatu saat teman-teman punya banyak uang, Amin, ya. amin, Beb amin. jalan-jalan ke Palestina gitu ya. Amin, itu, Pak. Itu luar biasa serius. Saya jadi teman-teman bisa lihat pohon sahabi, bener nggak? Memang dulu ada pohon yang melindungi Rasulullah, ada di Yordan tuh. Jadi rata-rata biasanya kalau orang ke Palestina itu dia ke Yordan. Dari Yordan baru ke Al-Quds. Nah, itu bisa kelihatan luar biasa. Belum lagi kuburan nabi-nabi akan ketemu ya. Tempat suburnya Nabi Musa memberikan air untuk dulu anaknya Nabi Syuaib. Terus teman-teman bisa menemukan kuburan Nabi Harun, kuburan Nabi Daniel, kuburan Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa jalan-jalan ke Palestina. Amin Allah bisa. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu sampai sekarang itu bisa kita lihat bukti nyatanya. Jadi memang peristiwanya luar biasa. Belum lagi Rasulullah naik ya dari Sakhratul Muqaddasah tadi, batu itu. Ada jenjang yang terbuat dari emas dan perak. Di sebelah kirinya ada 400.000 malaikat. Di sebelah kanannya ada 400.000 malaikat yang istilahnya mengawal Rasulullah. Di atas ada 1.000 malaikat, di bawah ada 1.000 malaikat. Rasulullah naik. Jadi benar-benar dikawal, Pak ya? Benar-benar dikawal. Sampai langit pertama. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketemu dengan malaikat. Siapa penjaga pintu neraka? Malaikat Malik, Pak. Malaikat Malik. Nah, ketemu sama malaikat Malik. Di langit pertama tuh Rasulullah tuh ini sama malaikat Malik tuh luar biasa. Apa kata Rasulullah? Orang semua senyum nyambut Rasulullah di langit pertama itu. Ada satu orang yang nggak ada senyumnya sama sekali. Oh, ada Pak ya? Ada. Ditanya oleh Rasulullah kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jibril, itu siapa? Kok nggak ada senyum-senyumnya sama sekali gitu? Nggak senang kan dia aku datang? Kan gitu ya bahasanya. Tapi kemudian Malaikat Jibril mengatakan, Ya Rasulullah, ya, itulah orang, itulah makhluk yang tidak pernah tersenyum seumur hidupnya. Nah, jadi malaikat Malik itu nggak pernah senyum. Bahkan ke Rasulullah aja nggak senyum. Nah, gimana? Khusus dia, Pak ya? Khusus beliau memang satu itu. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan beliau adalah penjaga pintu neraka. Maka kemudian Rasulullah katakan, boleh nggak aku jalan-jalan ke neraka, lihat-lihat. Nah itulah. Maka kemudian malaikat Malik itu memperlihatkan, Allah perlihatkan kepada Rasulullah, malaikat Malik itu bukakan pintu neraka. Kelihatan sama Rasulullah. Begitulah neraka, seperti api yang menyala-nyala sampai hampir-hampir api itu mendekat kepada Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Tutup pintunya. Sampai gitu, akhirnya ditutup kembali oleh malaikat Malik. Itu luar biasa. Di langit pertama itu banyak juga hal-hal yang dilihat oleh Rasulullah, seperti ada orang yang perutnya besar, kemudian diikat di dalam api, gitu kan, diinjak-injak. Itulah orang yang makan riba. Ada juga Rasulullah melihat orang yang perempuan yang tergantung dengan dadanya dan lain sebagainya. Itulah perempuan yang mengumbar auratnya dan lain sebagainya. Ada juga Rasulullah melihat orang yang berseperti kepala onta terus memasukkan bara api ke dalam mulutnya, keluar sampai ke bawah kebakar. Itulah orang yang makan harta anak yatim, dan banyak lagi kisah yang dilihat langsung oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah itu begitu luar biasanya beliau melihat, makanya dikatakan di dalam Al-Quran itu ya, linuriyahu min ayatina. Allah benar-benar perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada baginda Nabi. Selesai langit pertama, ya ketemu sama Nabi Adam juga. Nah, ketemu sama Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah bapaknya manusia. Ya. Nabi Adam itu, ya, setiap ruh yang keluar dari tubuh ini, itu Nabi Adam itu tahu. Jadi kalau izin dulu Nabi Adam ke Nabi Adam. Jadi kalau keluar ruh ini Nabi Adam, oh umatku, anakku dari yang baik keluar ruhnya. Oh ada yang jelek. Oh. Jadi akan Nabi Adam tuh kadang tersenyum, kadang bersedih. Jadi kalau ruh yang baik keluar dari jasad, Nabi Adam senyum. Kalau ruh yang jahat keluar dari jasad, Nabi Adam itu akan sangat sedih. Ini kalau kita ngomongin kronologinya panjang, Pak ya? Panjang.
Itu baru langit pertama. Baru yang pertama, Pak, Naik ya? langit kedua nanti ketemu sama Nabi Yahya sama Nabi Isa. Naik langit ketiga ketemu sama Nabi Yusuf. Naik keempat ketemu sama Nabi Idris. Naik langit kelima ketemu sama Nabi Harun. Nabi Harun tuh jenggotnya kuning, sampai sekarang masih kuning. Harun bin Imran. Ya. Saya enggak, Pak. Putih bukan. Dulu kan sempat dipegang oleh Nabi Musa. Oh iya. Peristiwa yang ketika Nabi Musa itu sempat marah ya kan. Itu dipegang sampai sekarang masih putih. Nah, naik ke-6 ketemu sama Nabi Musa. Langit ke-7 ketemu sama yang sangat mirip dengan baginda Nabi. Siapa tuh, Pak? Itulah di langit ke-7 itu Nabi ketemu dengan kakek beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada pesan istimewa dari Nabi Ibrahim waktu itu. Sampaikan salamku kepada umat. Nah, jadi di antara semua nabi yang ketemu sama Rasulullah itu yang mengucapkan salam kepada kita umat Nabi Muhammad ini hanya Nabi Ibrahim. Makanya di dalam sholat kita pun mengucapkan salawat kepada Nabi Ibrahim. Jadi itulah dasar salawat Ibrahimiyah itu. Jadi salawat Ibrahimiyah itu berdasar ketika di mana Nabi Ibrahim memang mengucapkan selamat kepada kita. Makanya dalam sholat kita mengucap selamat. Terus Nabi Ibrahim juga bilang, sampaikan kepada umatmu ya sering-sering tanam pohon di surga. Terus Nabi bertanya, bagaimana caranya? Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Berarti kita sedang menghijaukan surga. Belum lagi naik ke Sidratul Muntaha, lalu turun lagi. Oh itu peristiwanya sangat panjang. Jadi kalau mau bicara tentang kronologi, itu panjang sekali. Minggu kali, Pak, ya? Jadi cukuplah nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita ceritakan lebih panjang. Nah, berbicara Isra Mi'raj ini, Pak, hikmah yang kita petik sebagai umat Nabi Muhammad itu apa, Pak? Banyak hikmah memang. Banyak hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Tapi yang paling utama itu sebenarnya hikmah yang paling utama bagi Rasulullah sendiri, ya. Isra dan Mi'raj itu adalah sebagai penghibur. Penghibur Rasulullah. Jadi ada masa di mana Rasulullah itu memang sangat sedih. Jadi kalau orang yang sedih itu memang butuh untuk dikuatkan. Nah, salah satu cara hikmah daripada Isra dan Mi'raj itu Allah ingin menguatkan baginda Rasul, ingin memuliakan baginda Rasul. Kalau bagi kita hari ini, setiap orang itu pasti ditimpa oleh musibah. Jalan terbaik kalau kita ditimpa oleh musibah yang bertubi-tubi adalah kembali kepada Allah. Jadi kalau kita kembali kepada Allah, maka selesai segala urusan. Yang terpenting ketika kita dalam musibah langsung lari ke Allah, Pak, ya. Nah, makanya sebenarnya ini nanti berkaitan dengan sholat. Jadi kalau Rasulullah itu mi'rajnya adalah langsung ketemu Allah, kalau kita mi'raj kita adalah sholat. Makanya ketika kita ditimpa oleh kesedihan, ketika kita ditimpa oleh musibah dan lain sebagainya, bawa salat. Maka selesai masalah kita. Luar biasa, Pak, ya. Tapi yang paling utama selain daripada untuk menghibur Rasulullah yang lagi sedih, memang linuriyahu min ayatina. Ya, itu dijelaskan di dalam Al-Quran supaya Rasulullah itu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya Allah singkapkan semua kekuasaan-kekuasaan sehingga keyakinan itu benar-benar ada di diri Rasulullah. Hatinya udah benar-benar bersih, yakin seyakin-yakinnya gitu. Jadi ini hal yang luar biasa menurut saya. Jadi kalau kita benar-benar mempelajari, mengulang kembali peristiwa Isra dan Mi'raj ini keimanan kita akan semakin luar biasa, bertambah, dan kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Nah, ini Pak, ada juga nih Pak. Apakah benar, Pak, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat itu kuncinya sholat dengan benar, Pak? Itu pasti. Jadi satu-satunya perintah yang langsung Allah yang sampaikan kepada baginda Rasul, tidak ada perantara malaikat Jibril, itu sholat. Makanya ibadah yang paling utama di dalam Islam itu adalah sholat. Kalau sholat ini benar kita lakukan, maka benar semuanya. Jadi sholat ini paling utama.
Makanya sholat ini wajib diajarkan dan setiap orang fardu ain hukumnya belajar sholat. Fardu ain. Jadi nggak ada istilah sekarang nggak bisa sholat, nggak ada. Nggak ada istilah. Nah, sholat itu memang sholat yang coba bayangin. Sholat itu ya notabene nggak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Iya, benar. Iya. Ya, sesakit-sakit apapun kita harus tetap sholat. Kalau nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh berbaring, nggak bisa berbaring boleh terlentang, nggak bisa terlentang boleh sambil gerakan mulut saja, nggak bisa gerakan mulut sambil baca dalam hati saja boleh. Nggak ada alasan nggak sholat. Oh nggak ada air boleh tayamum, nggak ada tayamum, nggak ada air nggak bisa tayamum, nggak wudhu nggak apa-apa, yang penting Sholat. Jadi sholat tuh nggak ada alasan. Nah, makanya kalau kamu nggak sholat, ya berturut-turut atau sengaja memang tidak sholat, maka dosanya itu melebihi daripada membunuh orang. Dosanya lebih berat daripada berzina. Meninggalkan sholat itu dosanya lebih berat daripada mencaci maki dan lain sebagainya. Jadi dosa luar biasa. Jadi sholat itu tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Maka Sayyidina Umar pernah mengatakan, jaga sholat maka sholat ini akan menjagamu. Jaga sholat maka sholat ini akan menjagamu. Makanya kita disuruh mengajarkan kepada anak-anak untuk sholat. Satu-satunya perintah yang Rasulullah suruh ajarkan kepada anak-anak kita. Sholat ya. Sholat. Umuru auladakum bis shalah wa hum sab'a sinin. Suruh anakmu sholat ketika dia usia 7 tahun. Wa in asara, kalau usia 10 tahun nggak bisa sholat, nggak mau sholat, fadribuhu, boleh dipukul. Tonjok kali Pak ya? Ya, jangan tonjok juga. Boleh. Artinya memang ya poinnya ya jangan sampai kalah sama anak. Sholat ya sholat, perintah sholat. Oh enggak, dia masih kecil, jangan dibangun. Enggak ada kasihan. Bangunin sholat. Satu rumah kalau ada di rumah itu ada yang tidak sholat, tidak ada keberkahan. Ini persoalan terakhir nih Pak, ini Pak. Di dalam surah Al-Ma'un itu kan ada Pak ya, artinya Pak ya. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kok bisa Pak sholat tapi celaka Pak? Nah, sholat yang celaka dimaksudkan dalam, jangan bicara fawailul lil musallinnya aja. Tapi ada kelanjutan ayatnya. Ada Pak ya. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahur wallazina hum yura'un. Nah, orang-orang yang lalai dalam sholat dan orang-orang yang sholatnya ria. Jadi sholatnya bukan karena Allah. Nah, bagaimana yang lalai? Makanya sholat ini kita harus pelajari baik-baik. Ada sholat secara fikih, ada sholat secara tasawuf. Salat secara fikih harus kita pahami. Apa itu? Aqwalun wa af'alun mahsusatun, ya, muftatahatun bitakbir wa muhtahtamatun bitaslim bisaraitil mahsusah. Perkataan dan perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang khusus. Makanya salat itu harus kita pelajari syarat sahnya, syarat wajibnya, rukunnya, sunnahnya, hayahnya harus kita pelajari. Enggak bisa enggak. Dan poinnya, ya, ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Saya zamanun yusalluna wa la yusallun. Apa kata Rasulullah? Dulu Rasulullah sudah pernah bilang, akan datang suatu masa di mana orang sholat tapi sebenarnya tidak sholat. Kok bisa Pak? Itu dia. Dia sholatnya ya berdiri, ruku, sujud, berdiri, ruku, sujud, tapi tidak ngerti sama sekali. Amburadul Pak ya? Nggak paham. Sholat buat siapa, untuk siapa dan lain sebagainya itu nggak paham. Nah, jadi ini penting sekali, ya, penting sekali bagaimana kita benar-benar sholat dengan benar gitu. Dan sholat yang benar itu bisa juga dilihat gimana efeknya kepada seseorang. Inna sholatakum sakanul lahum. Sholat yang benar itu membawa ketenangan ke dalam jiwa orang yang melakukan sholat. Jadi kalau selesai sholat itu tenang jiwanya, aman, damai, sentosa, maka berarti sholatnya benar. Dan itu tidak hanya efek kepada dirinya, efek juga kepada tetangganya, kepada teman-temannya. Al-Quran katakan, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Poinnya, kalau dia sholatnya benar, akhlaknya benar. Pasti itu Pak. Pasti itu, perkataannya benar, ya, perangainya benar. Tapi kalau dia masih bejat, kelakuannya nggak benar dan lain sebagainya, sholatnya nggak benar, berarti Pak, ya? sholatnya nggak benar. Gitu.
Dan itu ingat, sholat itu adalah yang pertama kali nanti dihitung di akhirat. Awwalu ma yuhasibu fil akhirah was shalah. Yang pertama kali nanti dihitung di hari akhirat itu sholat. Kalau sholatnya bagus, maka semua amalannya bagus. Tapi apabila buruk, izas fasadat, kalau sholatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk. Maka karena itu sholat adalah oleh-oleh yang paling utama dari peristiwa Isra dan Mi'raj, yang benar-benar harus kita pelajari dan benar-benar harus kita belajarlah sholat secara zahir dan batin. Nah, pesan terakhir nih Pak sebelum kita tutup Pak ya. Tolong Pak kasih motivasi untuk para remaja sekarang nih Pak. Kan mereka kan para lalai sholatnya Pak ya. Sholat juga kagak gitu Pak ya. Pada nongkrong sana nongkrong sini Pak. Apa sih Pak yang membuat anak-anak remaja sekarang ini peduli dengan sholatnya Pak? Pesan saya, baik dan buruk kita itu tergantung sholat kita. Jadi orang yang menjaga sholatnya dengan baik, maka insya Allah dia akan terjaga. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa menjaga sholatnya, maka udah nggak ada harapan dalam hidup ini. Saya pesan kepada siapapun, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, mau nyari istri, mau nyari suami, lihat sholatnya. Sholat yang paling utama. Ya. Mau cari teman, lihat sholatnya. Nah, apa susahnya? Azan, sholat. Lagi di jalan, berhenti melipir bentar, sholat. Nggak lama kok. Ya. Kenapa ketika ada panggilan perusahaan, ketika ada panggilan dari atasan kita cepat, kenapa Allah yang manggil kita nggak datang? Nah, jadi orang akan dilihat kualitasnya itu dari sholat. Dari sholatnya Pak ya. Dan poin utama, kalau lu nggak sholat, kalau lu ngelalain sholat, berarti lu sedang menghancurkan agama ini. Jadi kalau ada orang yang nggak sholat, itu sebenarnya dia menghancurkan agama ini dengan tanpa sadar. Tanpa sadar dia menghancurkan agama ini. Bukan dikatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Ya. Faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia berarti mendirikan agama. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, dia sedang menghancurkan agama ini. Makanya Islam nggak maju-maju itu salah satu penyebabnya bisa jadi Anda yang nggak mau sholat. Ingat tuh ya, ingat tuh. Jadi bisa jadi Anda sedang menghancurkan agama itu sendiri. Coba bayangkan, Islam itu akan maju nanti, ya, diceritakan kalau orang sholat subuhnya udah hampir sama kayak sholat Jumat. Artinya benar-benar dijaga tuh sholat. Jadi kalau kita ingin sukses dalam kehidupan ini, ya, perhatikan aja sholat. Dan coba teman-teman belajar kepada orang-orang yang sukses siapapun itu. Ya. Insya Allah orang yang benar-benar sukses itu rata-rata adalah orang-orang yang jaga sholat dan taat sama Allah. Tuh ingat tuh ya, sholat. Kondisi apapun, kapanpun, yang penting sholat. Ingat tuh pemirsa ya, jangan lupa. Ya nggak Pak? Ya, tapi sholatnya harus benar. Iya benar juga Pak. Jadi jangan sholatnya sholat orang, sholat kita. Makanya sholat itu tidak serta merta sholat aja, enggak. Makanya belajar bagaimana sholat yang benar. Ya. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak Pak ya. Udah hadir di podcast terbaru kita nih Pak. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Saya senang sekali, alhamdulillah bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin lain kesempatan kita iniin lagi, kita ngobrol di bahas yang lain juga boleh. Insya Allah Pak, insya Allah. Tapi poinnya saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan teman-teman dari BMFTIK ini bisa rutinkan nih kegiatan kayak gini yang bermanfaat. Insya Allah. 2 minggu sekali kayaknya Pak, seminggu sekali Pak. Ya, insya Allah ya. Siap. Doain Pak ya. Ya siap. Sukses BMFTIK sekarang Pak. Yang penting istiqomah. Iya. Rencananya Pak, kampus kita mau maju ke depan sih Pak Kodar. Tangannya Pak. Makin besar, makin gede gitu Pak. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak untuk waktunya kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Bapak sehat selalu, panjang umur, makin ganteng, makin soleh pokoknya Pak ya. Makin pokoknya Pak ya. Ya siap, amin. Oke, terima kasih banyak semuanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.